Ya, pemirsa, dilema ekonomi anti kritik. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan peneliti KOR Indonesia, Azhar Syahida. Halo, Mas Azhar, apa kabar? Halo Mbak, selamat sore. Senang bisa bergabung di sini. Ya, Mas Azhar, benarkah Mas, ini ekonomi kita tengah menghadapi dilema anti kritik? Iya, saya kira kalau kita melihat pemberitaannya dalam beberapa pekan terakhir, bulan terakhir, itu kita melihat bahwa pemerintah ingin mendorong program-program strategis ya dengan menetapkan terlebih dahulu ya beberapa program yang akan dieksekusi pemerintah, tapi kemudian didukung oleh regulasi yang menyusul kemudian. Nah, kemudian dalam konteks seperti itu, banyak sekali sebetulnya masukan ya yang mestinya bisa disampaikan oleh para peneliti, ekonom, dan juga akademisi di Indonesia kepada pejabat publik. Sayangnya, saluran untuk menyampaikan aspirasi ya, pandangan, alternatif, perspektif, itu agak kurang ya. Nah, ini kemudian yang disebut sebagai, oleh sebagian orang itu menyebutkan bahwa ini adalah sebagai bentuk dari bahwa pemerintah itu anti kritik. Tapi sebetulnya yang menjadi concern utama itu adalah saluran para peneliti, akademisi menyampaikan alternatif ya kebijakan kepada pemerintah itu yang sangat minim ya. Sekarang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi yang lain, pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu sudah mulai ada ya semacam gejala sentralisasi kebijakan ekonomi di Indonesia. Dan di sini kemudian juga menyempitkan ruang eh, masukan yang bisa disampaikan oleh Pemda dan kemudian para akademisi dan peneliti. Nah, ini yang kemudian menjadi indikasi awal bahwa memang ada penyempitan saluran masukan untuk pemerintah dan kemudian pemerintah disebut sebagai anti kritik. Ya, baik Mas Azhar. Lalu dengan kondisi seperti ini, apa konsekuensi paling berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi apabila ruang koreksi bagi kebijakan publik kian terbatas? Iya, kalau ruang koreksi terbatas ya, artinya saluran untuk menyampaikan evaluasi, perhitungan yang dengan perspektif yang lain kepada pemerintah itu terbatas, maka konsekuensinya adalah program-program yang dideliver oleh pemerintah pusat itu sulit untuk kemudian dihitung ya dampaknya terhadap sektor real, dampaknya kepada masyarakat. Kan sebetulnya program pemerintah itu diharapkan mampu memberikan dampak yang luas ya kepada masyarakat, baik itu memberikan kesejahteraan yang lebih baik atau memberikan hal lain ya, akses pendidikan, akses kesehatan, dan seterusnya. Tetapi ketika kritik itu tidak bisa disampaikan dengan baik kepada pemerintah, maka kemudian kita tidak bisa juga menghitung ya, mengkalkulasi potensi dampak dari kebijakan pemerintah. Sehingga ketika kita tidak bisa menghitung, mengevaluasi, maka kemudian kita tidak tahu ya sebetulnya program pemerintah itu apakah berdampak secara real kepada masyarakat gitu. Sehingga kalau kita tidak tahu, maka ini punya konsekuensi ekonomi ya. Jadi pertama pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, tetapi dampaknya itu tidak bisa dihitung. Nah, sehingga ini efisiensi program ini menjadi tanda tanya. Kemudian juga terkait dengan transparansi ya. Jadi transparansi ini menjadi konteks yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia karena kita juga semakin terhubung dengan pasar internasional dan kita juga membutuhkan banyak sekali dana dari luar untuk membangun ekonomi Indonesia. Nah, di sini kemudian ketika transparansi itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka ada kesannya dari para investor luar negeri terhadap Indonesia bahwa ada sesuatu ketidakpastian di dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini kemudian yang bisa ya menyebabkan dampaknya terhadap ekonomi itu akan menjadi lebih luas ya. Bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian iklim investasi dan seterusnya. Pun juga tadi ya kembali lagi bahwa ini berdampak terhadap proses evaluasi dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Iya, kalau kita lihat Mas Azhar, pasar juga langsung bereaksi nih saat pengunduran diri Peri Warjio diumumkan. Nah, seberapa besar nih Mas kekhawatiran pasar terhadap independensi Bank Sentral dan arah kebijakan moneter Indonesia ke depannya? Ya, kalau kita lihat setelah pemerintah mengumumkan pengunduran diri Pak Peri dari Gubernur Bank Indonesia,
Itu kalau kita lihat rupiah sempat turun ya, tapi sangat kecil ya penurunannya, itu minus 0,5%. Sedangkan indeks harga saham gabungan kita IHSG itu turun 0,2%. Nah, artinya pasar sebetulnya bereaksi negatif, tetapi reaksinya ini tidak besar gitu ya, tidak sangat signifikan terhadap dari apa event atau perubahan posisi di Gubernur Bank Indonesia. Tetapi kemudian yang menjadi kekhawatiran pasar itu sebetulnya adalah siapakah yang akan mengganti Pak Peri begitu kan? Apakah kemudian em, karena dalam konteks Indonesia pemenunjukan Gubernur Bank Indonesia itu jadi presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk Gubernur Bank Indonesia, tetapi sehingga concern dari pasar itu adalah apakah kemudian Pak penggantinya ini akan orang yang independen ataukah punya afiliasi politik. Nah, ini adalah pertanyaannya. Jadi sebetulnya respon negatif dari market itu meskipun kecil itu memberikan sinyal bahwa ini tidak hanya kaitannya dengan pergantian personal Gubernur Bank Indonesia, tetapi juga dalam konteks independensi Bank Indonesia. Jadi ketika nanti pengganti Gubernur Bank Indonesia itu adalah orang yang punya afiliasi politik tertentu, maka ini kemudian pasar pasti akan merespon lebih negatif. Tetapi jika pengganti yang dipilih presiden ini adalah orang independen, punya pengalaman dan punya skill, nah ini saya kira yang akan memberikan kesan positif ya terhadap pasar. Dan jadi independensi itu bisa tercermin atau terrefleksikan dari penunjukan dalam jangka pendek ya dalam beberapa hari ini akan bisa terrefleksi dari penunjukan pengganti Gubernur Bank Indonesia. Tetapi dalam konteks yang lebih luas perdebatannya adalah apakah kemudian nanti eh, siapapun yang akan menggantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru ini apakah akan meneruskan ya kebijakan independen Bank Indonesia secara independen ya kebijakan moneter ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, dalam 2 bulan terakhir ini kan Bank Indonesia sudah berubah ya haluan kebijakannya dari yang pro pertumbuhan sekarang tampaknya ingin menahan rupiah ya supaya tidak jatuh lebih dalam lebih dalam dari 18.000 ya. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan hari kemarin setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri, ini rupiah hari ini sudah menyentuh 18.088 rupiah. Jadi hampir 18.100. Artinya memang ada ya kesan negatif, ada spekulasi ya dari pasar bahwa ada kekhawatiran dari pasar bahwa siapakah personal yang akan mengganti ini dan punya pertanyaan yang lebih luas yaitu mengenai independensi Bank Indonesia. Ya, Mas Azhar, tadi Mas Azhar sempat menyinggung terkait rupiah sempat menembus level psikologis 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, menurut Mas Azhar sendiri, ini seberapa besar sih Mas faktor mundurnya Gubernur BI dibandingkan tekanan global terhadap pelemahan rupiah tersebut? Iya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa rupiah ini melemahnya kecil ya sebetulnya 0,5% hari kemarin bandingkan hari ini. Artinya sebetulnya ini pelemahannya faktor pergantian Gubernur Bank Indonesia ini kecil terhadap pelemahan rupiah. Dan juga kalau kita lihat data pergerakan nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar itu kan sebetulnya sudah menyentuh level psikologis 18.000 pada bulan Juni kemarin. Artinya bahkan kita sempat menyentuh level 18.118. Itu sekitar di pertengahan Juni ketika konflik geopolitik memang sedang panasnya ya. Jadi faktor pelemahan rupiah ini memang ada faktor eksternal ya, apa namanya faktor geopolitik ini memang menjadi faktor kunci dari salah satu ya faktor kunci dari pelemahan nilai tukar rupiah di Indonesia. Tapi kemudian juga kita tidak bisa menafikan selain faktor geopolitik ada juga faktor internal ya, baik itu dari manajemen kebijakan pemerintah maupun eksekusi ya, eksekusi dari program-program strategis pemerintah. Jadi kalau kita lihat beberapa penilaian ya, assessment yang dilakukan oleh lembaga rating internasional seperti Fitch Rating, Moody's, dan S&P Global, kita bisa melihat bahwa salah satu kritik mereka itu adalah aspek transparansi dalam kebijakan pemerintah ya. Sehingga baik itu dari sisi komunikasi maupun dari sisi teknis ya, program pemerintah, terutama program strategis ya, yang memakan
dana fiskal yang sangat besar. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor internal ya. Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah pergantian kriptonya punya faktor terhadap pelemahan rupiah? Iya, ada, tapi sangat kecil. Tapi juga faktor yang sangat krusial itu adalah faktor geopolitik dan manajemen kebijakan pemerintah secara umum ya. Kalau kita melihat, jadi tata kelola fiskal itu salah satu yang disorot oleh lembaga pemerintah internasional ya. Sehingga kesalahan dalam proses manajemen kebijakan di domestik Indonesia itu menciptakan ketidakpastiannya. Jadi domestic uncertainties itu naik ya, dan itu semakin apa ya, membuat persepsi investor itu menjadi semakin negatif terhadap perekonomian Indonesia. Ini yang kemudian menyebabkan capital outflow yang kemudian bisa terus menjatuhkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik Mas Azhar. Mas, kita ketahui bahwa Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa BI adalah lembaga independen. Namun ketika gubernurnya mundur secara mendadak, muncul berbagai spekulasi terkait rekam jejak Peri Warjio. Nah, dalam situasi seperti ini, Mas Azhar, apakah pemerintah perlu mempercepat penunjukan gubernur definitif atau justru harus berhati-hati agar prosesnya benar-benar transparan? Iya, saya kira pemerintah perlu hati-hati ya. Kalau kita terlalu cepat gegabah gitu, itu justru juga bisa memberikan persepsi negatif terhadap pasar ya. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan perkara cepat atau tidak, tapi yang paling penting adalah prosesnya, yaitu transparan. Saya setuju tadi bahwa dalam proses penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru ini harus transparan. Kandidatnya harus dibuka ke publik, punya background pengalaman di kebijakan moneter, kemudian punya pengalaman di kebijakan publik, dan independen ya, tidak terafiliasi dengan partai politik apapun dan uh, tidak punya konflik of interest dengan berbagai hal ya. Sehingga kriteria-kriteria tadi itu yang kemudian sebetulnya menjadi sangat penting ya, yang kemudian publik bisa mengukur, tidak hanya publik tapi juga investor bisa mengukur bahwa memang pemerintah serius ya untuk mencari pengganti Gubernur Bank Indonesia yang baru dengan berbagai kriteria yang mapan yang sudah disusun. Jadi bukan hanya sekedar pilihan kedekatan politik dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting ya disampaikan kepada pemerintah. Pun juga gubernur yang baru harus punya kriteria ya sebagai orang yang dihormati, terutama kaitannya dengan pengalaman kebijakan moneter ya. Jadi eh, ini menjadi sangat penting karena kriteria punya pengalaman menangani kebijakan moneter ini akan sangat krusial ya untuk menjaga independensi Bank Indonesia. Dan sehingga eh, setiap keputusan yang akan diambil oleh Bank Indonesia itu memang berdasarkan pada kalkulasi ya, berdasarkan data kalkulasi yang matang ya, berdasarkan ilmu moneter ya. Jadi bukan hanya berdasarkan feeling dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi sangat penting ya, punya pengalaman menangani kebijakan moneter. Dan juga yang kriteria kedua yang sangat penting adalah independen ya. Jadi memang pemerintah perlu menunjuk pengganti Gubernur Bank Indonesia ini orang yang independen ya. Independen maksudnya adalah tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu dan juga utamanya berkaitan dengan kepentingan politik. Nah, ini yang dua hal ini saya kira yang menjadi sangat penting dan pemerintah perlu hati-hati ya, hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa dan yang penting adalah kriteria dan kandidatnya mestinya dibuka ke publik sehingga publik bisa menilai. Ya, lalu Mas Azhar, jika proses pergantian dipandang terlalu politis, risiko ekonomi apa yang kira-kira paling mungkin muncul? Iya, kalau misalnya nanti yang menggantikan Pak Ferry ini adalah ya ada indikasi ya punya tendensi politik ke kelompok tertentu, ke partai politik tertentu, maka ini akan punya potensi untuk menurunkan kepercayaan investor ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah melihat bahwa kepercayaan investor di Indonesia ini sudah babak belur ya, jatuh eh, nggak karuan gitu. Artinya kita bisa melihat ya berbagai indikatornya ya, capital outflow, kemudian nilai tukar rupiah, kemudian IHSG dan seterusnya. Itu banyak sekali data yang sudah menunjukkan bahwa memang kepercayaan investor di Indonesia ini sangat buruk. Nah, ini yang akan semakin memburuk ya jika nanti eh,
pengganti ya, pengganti Gubernur Bank Indonesia ini punya tendensi politik tertentu. Ya. Ini yang kemudian memberikan persepsi bahwa Bank Indonesia ini tidak lagi independen ya. Setiap keputusannya boleh jadi diinfiltrasi oleh titipan-titipan pesan politik ya dari para aktor politik di Indonesia. Nah, ini yang kemudian justru membuat iklim investasi di Indonesia ini semakin buruk ya. Padahal iklim investasi ini menjadi sangat penting di Indonesia, baik itu investasi langsung maupun investasi di pasar keuangan ya. Nah, ini yang kemudian sebetulnya ya perlu dijaga oleh pemerintah supaya hal-hal yang kaitannya dengan potensi ya potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, potensi justru menjatuhkan pertumbuhan ekonomi ini harus dihindari ya. Caranya adalah dengan tidak memilih kandidat yang punya tendensi politik tertentu. Saya kira itu yang dampaknya ya yang akan sangat serius terhadap ekonomi Indonesia. Ya, Mas Azhar, dengan kondisi ekonomi seperti ini, menurut Anda seberapa berbahaya jika pasar mulai menilai bahwa kebijakan BI ini lebih dipengaruhi kebutuhan fiskal pemerintah dibanding mandat menjaga stabilitas rupiah dan inflasi? Iya, kalau kita melihat memang ada kecenderungan ya, misalnya Bank Indonesia itu punya porsi di surat SBN ya, di surat utang pemerintah ya, sehingga ini ada indikasi fiscal dominance terhadap kebijakan makro di Indonesia. Memang kalau kita melihat tata kelola fiskal kita hari-hari ini memang agak sedikit memburuk ya. Em, apa namanya? Ada potensi kemarin ada diskusi bahwa ada potensi defisit bisa di atas 3%, kemudian ada realokasi anggaran, refocusing untuk mendukung program-program strategis pemerintah yang sebetulnya itu belum melalui kajian yang sangat mendalam dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat ya kebijakan tata kelola fiskal itu dikritik ya oleh tidak hanya oleh para akademisi, peneliti di dalam negeri, tetapi juga oleh lembaga pemeringkat internasional ya. Tata kelola fiskal, pemborosan anggaran tanpa ada kajian yang matang ini justru yang dikritik ya. Kalau kita melihat di pemerintah pusat tampaknya memang tidak ada indikasi pengetatan anggaran ya, tetapi di daerah itu sangat terasa ya. Misalnya pemerintah memangkas transfer ke daerah ya, membuat beberapa daerah di Indonesia di daerah-daerah itu tidak bisa menggaji pegawai P3K dan seterusnya. Di daerah kering, tetapi di pusat ini sangat banjir anggaran. Ya, artinya ada upaya dari pemerintah pusat ini menarik eh, dana ya ke pemerintah pusat untuk mendukung program strategis pemerintah. Nah, untuk mensuplai itu di tengah ada konflik geopolitik, kemudian menunjukkan ya ada potensi fiskal dominance. Nah, kaitannya dengan Bank Indonesia, ini kemudian Bank Indonesia mulai eh, ada indikasi ya Bank Indonesia mendukung eh, apa namanya kebijakan diarahkan ya untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Nah, ini yang kemudian menggerus ya ada indikasi menggerus independensi Bank Indonesia. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, saya kira Bank Indonesia sudah mulai pro stability ya dengan sangat agresif menaikkan suku bunga hanya dalam 2 bulan terakhir Mei dan Juni itu sudah naik 100 basis poin hanya dalam 3 kali ya rapat Dewan Gubernur. Saya kira ini salah satu kenaikan yang tercepat dalam sejarah Bank Indonesia. Artinya Bank Indonesia sudah mulai ya fokus pada stabilitas ya, tidak lagi sepenuhnya ya mendukung program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Tapi saya kira ini juga indikasi yang baik ya bahwa Bank Indonesia sudah mengeluarkan ya berbagai jurus untuk mempertahankan rupiah. Ya, baik Mas Azhar, dalam pantauan Anda dalam 6 bulan ke depan nih Mas, indikator apa yang paling penting untuk melihat apakah transisi kepemimpinan Bank Indonesia ini berjalan sukses? Iya, saya kira ada tiga ya. Yang pertama kita bisa melihat kinerja di pasar keuangan ya. Apakah kemudian masih terjadi capital outflow baik di pasar saham maupun pasar obligasi. Itu yang kita bisa cek ya. Kalau kita cek dalam 2 hari terakhir ini sudah ada 2,2 triliun net capital outflow di pasar saham. Artinya memang ada sedikit ya respon negatif dari pasar terhadap
pengunduran diri Pak Peri. Kemudian yang kedua itu adalah data CDS ya, Credit Default Swap. Ini sebetulnya adalah asuransi risiko terhadap potensi default di obligasi atau surat utang ya. Kalau kita cek itu memang Indonesia sekarang ini naik terus ya, artinya semakin tinggi CDS itu menunjukkan bahwa ada risiko yang semakin tinggi di surat utang Indonesia ya. Kalau kita cek dari Januari sampai hari terakhir, tanggal terakhir di 24 Juli, itu ada kenaikan sekitar 38%. Nah, saya kira data CDS ini perlu kita pantau ya untuk melihat ke depan eh, apa ya, kepercayaan investor terhadap Indonesia apakah masih bagus atau sudah mulai menurun ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kaitannya dengan data-data lain ya, data-data makroekonomi Indonesia yang bisa kita cek ya, yang bisa menggambarkan situasi eh, makroekonomi Indonesia, misalnya nilai tukar rupiah ya. Kalau dalam 6 bulan ke depan nilai tukar rupiah masih terus lemah, maka sebetulnya itu ada indikasi tata kelola makroekonomi Indonesia yang belum kembali membaik ya. Terlepas dari faktor eksternal ya, geopolitik yang masih sangat dinamis, tetapi juga faktor sisi yang lainnya adalah cerita mengenai faktor manajemen kebijakan ekonomi. Saya kira itu ya, tiga ya, tadi ya CDS, kemudian kinerja di pasar keuangan, dan nilai tukar rupiah ini yang kemudian perlu kita lihat untuk melihat apakah memang proses ya manajemen di Bank Indonesia ini sudah sesuai dengan jalurnya ataukah memang ada kesan negatif dari pasar. Ya, baik. Terima kasih Mas Azhar untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih, Pak. Yang didukung oleh